Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya, di mana pada siang yang cerah ini kita masih diberikan semangat dan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita terus melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, kita mengabdi, kita mengajar, dan kita meneliti. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba lihat soal yang akan kita bahas. Tetap konsisten menggunakan buku yang sama. Kita berada pada seri yang cukup panjang, yaitu seri yang ke-168. Kita akan bahas bab 6 nomor 6.33. Oke, kita akan coba lihat soal yang akan kita bahas. 6.33, statistic released by the National Highway Traffic Safety Administration and the National Safety Council saw that on the average weekend nights, 1 out of every 10 drivers on the road is drunk. If the 400 drivers are randomly checked next Saturday nights, what is the probability that number of drunk drivers will be? A, less than 32, B, more than 49, C, at least 35 but less than 47. Ini merupakan suatu hasil suatu lembaga yang merilis hasil statistiknya tentang 1 orang dari 10 pengemudi itu mabuk katanya. Jadi jika 400 orang pengemudi diambil secara acak, katanya dapatkan peluang bahwa pengemudi tersebut mabuk untuk soal nomor A ini adalah peluang X kecil dari 32. Nah, ini soal akan kita coba transform ke variabel acak Z, di mana kita otomatis kita memerlukan nilai new karena dia merupakan soal mabuk dan tidak mabuk ini terkategori binomial. New itu N dikali P, di mana N-nya itu kita tahu ada 400, sedangkan P itu 1 dari 10, 1/10. Jadi ada 40 orang rata-rata. Oke, sedangkan simpangan baku seperti biasa, dapat kita cari akar dari variasi, di mana kita tahu rumus variasi untuk binomial adalah N kali P dikali dengan Q. Maka untuk dalam soal ini kita bisa peroleh bahwa 400 kali 1/10 dikali lagi 9/10. Karena kita tahu bahwa jumlah antara P dan Q itu adalah 1. Coba kita cari dengan kalkulator kita, kira-kira berapa hasil yang di akar itu. Kira-kira untuk mencari akarnya adalah sama dengan 6. Berarti simpangan baku kita adalah 6. Oleh sebab itu, soal ini dapat kita robah, transformasi ke dalam variabel acak Z. Oke, kita cari Z-nya dulu. Jadi nilai Z yang kita inginkan, nilai Z-nya tentu menjadi, karena dia kecil dari 32, kita mengharapkan semuanya nilai yang kecil dari 32 itu dapat kita hitung. Maka kita coba hitung dengan kita kurangi 0,5. Maka X-nya itu ada Z sama dengan X kurang new per
simpangan baku sama dengan X 31,5 dikurang dengan new-nya tadi 40. Oke, dibagi dengan simpangan baku 6. Nilai Z yang kita peroleh adalah nilai minus 1,42. Minus 1,42. Jadi kalau begitu, nilai peluang X kecil dari 32 itu sama artinya kita mencari nilai peluang Z kecil dari minus 1,42. Minus 1,42. Karena dia menggunakan tanda kecil, maka kita bisa langsung lihat dalam tabel. Ini min 1,4-nya dan ini 2-nya. Oke, kira-kira adalah 0,00778. 0,0778. Nah, itu dia untuk soal yang A. Soal yang B pula. Soal yang B, kalau kita lihat soal yang B, lebih dari 49. Jadi peluang B ini X-nya itu lebih dari 49. Nah, ini sama halnya kita coba transformasi dulu Z itu menjadi X-nya kita tambah 0,5 yaitu 49,5 dikurang dengan new 40 dibagi dengan tadi new-nya adalah 40 dibagi dengan timbangan bakunya 6, maka Z yang kita miliki sama dengan 1,58. 1,58. Oleh sebab itu, nilai X besar dari 49 itu dapat kita cari dengan peluang Z besar dari 1,58. Sekali lagi, karena dia menggunakan tanda besar, maka kita gunakan 1 dikurang peluang Z kecil dari 1,58. Karena kita tahu peluang Z besar dari 1,58 ditambah kecil dari 1,58 adalah 1. Berarti sama dengan 1 dikurang 1,58, ini 1,5, ini 8, berarti 0,9429, berarti 1 dikurang 0,9429. Jadi kira-kira kalau kita cari dengan kalkulator, nilai kita ini adalah 0,0571. 0,0571. Oke, ini nilai yang kita harapkan. Sedangkan yang C itu X itu antara 35 dan 47. Peluang 35 kecil dari X kecil dari 47. Nah, ini sama aja jawabannya bahwa kita memerlukan 2 Z di sini. Ada Z1, kita kurangkan dengan 0,5, berarti Z1 itu sama dengan 34,5. Karena kita yang kecil dari 3,5 itu kita ingin seluruhnya masuk, maka di situ kita ambil 34,5 kurang 40 per tadi 6. Nilai Z1 kita kira-kira di sini minus 0,92, 0,92. Sedangkan nilai Z2 tentu kita untuk yang kecil dari 47 ini kita biar kita dapat yang kecilnya kita kurangkan pula dengan 0,5. Berarti X-nya itu kita ambil 46,5. Agar X yang kecil dari 47 ini masuk semua,
kurang 40 dibagi dengan 6. Untuk itu Z2 kita adalah, kita ambil kalkulator sebentar, 1,08. 1,08. Nah, nilai X ini berarti sama, artinya kita mencari peluang Z di antara min 0,92 Z. Nah, ini Z kita sampai 1,08. Nah, nih. Jadi kalau kita ambil nilai, seandainya ini adalah nilai 1,08. Oke, ini garisnya. Dan minus kita di sini minus 0,92. Maka kita akan mencari nilai arsiran yang ini saja ini. Ini arsiran kita yang kita cari. Maka oleh sebab itu kita memerlukan min 1,08 ke kiri dikurang min 0,92 ke kiri. Jadi lihat langsung tabel, 1,08 ke kiri itu adalah 0,8599, berarti sama dengan 0,8599 dikurang dengan yang min 0,92 ke kiri. Ini min 0,9 dan ini duanya, berarti nilai kita adalah nih 0,1788. 0,1788 atau bernilai kira-kira 0,6811. 0,6811. Nah, inilah untuk jawaban nomor C kita. Ini tadi untuk jawaban yang B. Oke, dan ini tadi untuk jawaban yang A. Jadi sekali lagi bahwa pembahasan soal ini juga menuntut kita untuk teliti dan cermat dalam menggunakan tabel normal. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita pada sesi ini. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Saya Rado Yendra, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.